Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah lebih dari 1 tahun negara kita Indonesia berjuang melawan pandemi virus COVID-19. Dan kita telah bertahan dari segala keresahan yang ditimbulkannya. Cemas akan penularan virus dan khawatir akan kestabilan ekonomi. Terlebih dari itu semua, kita harus selalu mentaati protokol kesehatan guna menjaga diri dan keluarga tercinta dari rantai penularan COVID-19. Nah, dengan ini saya mempersembahkan novel Corona dalam kegiatan pengabdian masyarakat LPPM Universitas Trunojoyo Madura di Kelurahan Pakis, Surabaya. Novel tersebut yaitu Melawan COVID-19 varian Delta dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, kita akan membahas beberapa hal, yakni apa sih itu COVID-19 dan bagaimana peningkatan kasusnya di Surabaya. Lalu, adakah varian COVID-19 yang berbahaya sejauh ini? Lalu, dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Nah, seringkali kita mendengar istilah corona atau COVID-19. Apakah dari dua kata tersebut ada perbedaan? Lalu perbedaannya ada di mana? Nah, apa sih itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Nah, beberapa jenis coronavirus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Staph Acute Respiratory Syndrome. Nah, coronavirus ini adalah jenis baru yang ditemukan adalah COVID-19 yang sejauh ini telah banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, untuk COVID-19 itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya, hingga adanya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, untuk kasus COVID-19 di Surabaya sendiri, per tanggal 29 Juni 2021, telah banyak sekali ditemukan kumulatif terkonfirmasi dari warga Surabaya, di mana menembus angka 25.000. Dan ini bukanlah sekedar angka, ini merupakan jiwa. Dan angka meninggalnya pun semakin meninggi. Untuk kasus COVID-19 di Surabaya sendiri, kita dapat melihat di diagram ini bahwa angka yang terkonfirmasi sembuh sebesar 92,22%. Dan angka ini tentunya sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan korban jiwa yang telah direnggutnya, yakni 5,52%. Tentunya angka 5% ini bukanlah sekedar angka, ini adalah jiwa dari beberapa orang terkasih untuk seseorang dan yang lain sebagainya. Sungguh luar biasa, pandemi ini telah banyak memporak-porandakan kestabilan diri dan pribadi kita. Nah, untuk varian virus corona sejauh ini telah ditemukan beberapa varian. Ada varian alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, eta, lola, dan kappa. Nah, baru-baru ini yang lagi booming adalah varian delta, yang mana menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom, mengatakan bahwa varian delta adalah varian yang paling menular dengan persentase 35% hingga 75%. Dan tentunya dibarengi dengan gejala yang sangat parah. Nah, varian Delta ini adalah varian yang paling menular dan diidentifikasi setidaknya 85 negara dan menyebar dengan cepat di antara populasi yang tidak divaksinasi. Jadi di sini pentingnya sekali kita melakukan vaksinasi pada diri kita. Nah, untuk gejala varian Delta
ini sendiri adalah yang pertama, kita akan merasakan sakit kepala, demam, kehilangan rasa dan bau, sakit tenggorokan, batuk kering, pembekuan darah, nyeri sendi, kelelahan, gangren, menggigil atau pusing, kehilangan indera pendengaran, hidung tersumbat, kehilangan selera makan, dada nyeri, sesak nafas, mual atau muntah, dan diare. Nah, buat teman-teman yang merasakan beberapa gejala ini, perlu sekali kalian untuk check up, untuk memastikan kalian positif atau tidak positif. Nah, bukan berarti kita harus takut bila kita terjangkit virus corona. Sebaiknya kita langsung untuk periksa dan untuk isolasi mandiri atau mendapatkan pengobatan yang lebih intens di rumah sakit. Karena apa? Bila kita membiarkannya, sungguh sangat disayangkan, kita akan mengorbankan orang-orang tercinta di sekitar kita. Nah, sejauh ini, sudahkah kita memakai masker? Nah, sudahkah kita selalu menerapkan 3M? Apa sih 3M itu? Yaitu memakai masker, menghindari kerumunan dan jaga jarak, lalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mungkin 3 langkah ini terasa sangat sederhana dan bisa jadi disepelekan, tapi sekali lagi saya ingatkan, ini demi kepentingan diri sendiri dan orang-orang terkasih di lingkungan kita. Nah, bagaimana cara penggunaan masker yang benar di era pandemi ini? Karena sejauh ini telah kita ketahui bahwa memakai masker satu layer itu tidak cukup untuk menghalau virus corona, terutama varian Delta. Nah, penggunaan masker yang baik yaitu menggunakan 2 layer, yaitu yang pertama kita menggunakan masker medis, lalu didouble dengan masker kain. Nah, ini begitu sangat efektif dibandingkan dengan memakai masker medis double, di mana tindakan tersebut kurang efektif. Nah, cara ini diyakini dapat melindungi diri kita dari virus corona sebesar 96%, yaitu dengan pemakaian masker double layer, yaitu masker medis dan masker kain. Sedangkan penggunaan masker medis saja hanya memiliki persentase sebesar 84,3% dalam mencegah penularan virus corona. Nah, bagaimana dengan limbah masker yang kita pakai selama ini? Tentunya kita harus memikirkan ya teman-teman, sudah lebih dari 1 tahun ini kita bergantung dengan masker dan tidak sedikit dari kita selalu menggunakan masker sekali pakai. Lalu bagaimana nasib masker sekali pakai tersebut? Apakah dia tidak berbahaya kepada orang-orang sekitar? Tidakkah berbahaya bagi lingkungan? Nah, tentunya ini akan berbahaya teman-teman. Dan tentunya kita harus mengolahnya dengan bijak. Nah, bagaimana caranya? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia pun telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tidak semua warga yang terdampak COVID-19 dirawat di rumah sakit. Bagi mereka yang bergejala ringan, dapat ditangani di rumah. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditangani di rumah menghasilkan limbah infeksius. Apa itu limbah infeksius? Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang dapat menularkan penyakit pada manusia rentan. Limbah ini menjadi sumber penyebaran penyakit bagi keluarga, para petugas kesehatan dan kebersihan, serta masyarakat sekitar. Mengapa limbah infeksius rumah tangga harus dikelola secara khusus? Untuk mencegah limbah infeksius tercecer karena wadah rusak akibat dari limbah infeksius benda tajam. Mencegah penularan penyakit dan cedera, baik ke petugas maupun masyarakat. Memudahkan petugas kebersihan melakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah infeksius rumah tangga
untuk selanjutnya dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah infeksius rumah tangga dibagi menjadi pengelolaan limbah infeksius dari kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi, dan kontak erat COVID-19 dalam keluarga. Pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari perilaku sehat seperti penggunaan masker dan sarung tangan dalam masa pandemi COVID-19. Apa saja yang termasuk limbah infeksius rumah tangga? Kain kasa, tisu, kapas, APD, pembalut, popok, sisa bahan makanan, sisa makanan, kardus atau plastik makanan kemasan, jarum suntik, alat infus, bekas rapid test. Cara penanganan limbah infeksius rumah tangga. Masukkan kain kasa, tisu, dan kapas ke kantong kuning khusus limbah infeksius. Lalu masukkan ke dalam tempat sampah tertutup. Cara penanganan alat pelindung diri, sarung tangan, dan masker. Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang, dapat dilakukan pemanasan atau direbus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60 derajat Celcius. Dicuci dengan deterjen dan air atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali. Untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang dilakukan adalah disinfeksi dan menyemprotkan disinfektan yang mengandung klor 1%. Kemudian dirusak atau dirobek. Masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus. Setelah menggunakan masker atau sarung tangan, segera cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Cara penanganan pembalut dan popok sekali pakai. Buang tinja di jamban yang terhubung dengan tangki septik. Bungkus dengan kertas bekas. Masukkan ke dalam kantong kuning dalam tempat sampah tertutup. Cara penanganan sisa bahan makanan, sisa makanan, dan kemasan makanan. Masukkan ke dalam salah satu bekas kardus atau plastik yang ada, lalu ke kantong kuning dalam tempat sampah tertutup. Apabila petugas kesehatan melakukan kunjungan terhadap pasien yang diisolasi mandiri di rumah dan melakukan tindakan yang menghasilkan limbah infeksius benda tajam, maka yang harus dilakukan adalah masukkan limbah infeksius benda tajam ke dalam safety box atau kantong kuat dan anti bocor seperti kontainer. Semua limbah infeksius benda tajam bekas kasus COVID-19 di rumah langsung dibawa kembali petugas kesehatan. Saat menangani limbah infeksius, selalu gunakan masker dan sarung tangan plastik. Setelah selesai, cuci tangan dengan sabun dan mandi. Tata cara mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga. Siapkan tempat sampah tertutup khusus dan kantung plastik kuning yang sudah ditandai untuk disimpan di dalamnya. Jika tidak ada plastik kuning, gunakan plastik yang ada dan tandai limbah infeksius. Simpan tempat sampah di sudut kamar pasien agar jauh dari tempat tidur. Pisahkan limbah infeksius dan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya. Buang sampah langsung ke tempat sampah yang sudah disediakan sesuai karakteristiknya. Gunakan kantung plastik berwarna kuning. Jika tidak ada, pakailah kantung plastik yang ada di rumah. Apabila tipis, rangkap dua, lalu tutup rapat. Beri tanda limbah infeksius. Maksimal 2 kali sehari, atau jika 3/4 plastik sudah terisi, ikat dan semprot plastik dengan disinfektan. Petugas kebersihan khusus akan mengambil limbah ke rumah. Cuci tangan dengan sabun setelah menangani limbah infeksius. Semprot tempat sampah dengan disinfektan sebelum disimpan di tempat semula. Limbah infeksius rumah tangga yang telah melalui proses pemilahan, pewadahan, dan disinfeksi dapat dikumpulkan dengan cara pengambilan ke rumah oleh petugas kebersihan khusus, memasukkan ke drop box atau depo khusus. Setelah dikumpulkan,
limbah infeksius dan sampah rumah tangga harus diangkut secara terpisah atau menggunakan kendaraan khusus. Limbah akan diangkut ke tempat pengolahan akhir. Sampah rumah tangga akan diolah di TPS 3R atau TPA. Sedangkan limbah infeksius akan diolah di pengolahan limbah B3. Keluarga yang tidak terdampak kasus COVID-19 tetap melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Proses pengelolaan limbah infeksius rumah tangga. Dengan mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga, berarti kita memperkuat pelaksanaan pilar 4 STBM, cegah COVID-19, mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah. Ayo, kita kelola limbah infeksius rumah tangga dengan aman. Nah, mari lawan COVID-19 dengan sikap bijak, bukan dengan sikap parno atau bodoh amat. Terapkan pola hidup sehat, 3M, dan vaksin. Jadi, jangan takut untuk divaksin bila kita ingin segera terlepas dari pandemi ini. Terima kasih telah memerangi pandemi COVID-19 hingga saat ini. Salam sehat sejahtera untuk semuanya.